semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Yataruja. Nah, video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai proses pemfosilan, yaitu replacement. Nah, kalian pernah nggak sih melihat kayu yang menjadi batu atau tulang-tulang dari peninggalan zaman dahulu? Nah, itu terjadi akibat proses pemfosilan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai replacement. Nama saya Ahmad Farhan Ilyas, NPM 0551250007. Nah, replacement ini adalah proses pemfosilan organisme material seperti cangkang dan tulang larut sepenuhnya dan tergantikan oleh mineral baru. Nah, pada proses ini, organisme yang terkubur oleh sedimen akan mengalami perubahan kimia, lalu air tanah yang mengalirkan mineral-mineral baru akan masuk ke dalam organisme. Yang pertama, mineral akan larut sedikit demi sedikit, lalu mineral lama akan tergantikan oleh mineral baru. Nah, proses ini berlangsung hingga ribuan sampai jutaan tahun. Nah, hasilnya struktur mikroorganisme tetap sama, tetapi komposisinya sudah berubah total. Nah, saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri replacement fosil. Itu ada 4. Nah, yang pertama itu bentuk asli tetap terjaga, dimana meskipun material asli organisme itu sudah digantikan oleh mineral baru, bentuk atau strukturnya itu masih sama seperti aslinya. Jadi fosil itu masih terlihat seperti organisme hidupnya dulu. Nah, yang kedua itu ada komposisi kimia yang berubah. Misalnya, yaitu kalsium karbonat. Cangkang itu sudah tergantikan oleh mineral baru seperti silika atau pirit. Nah, artinya komposisi kimia itu sudah berubah walaupun bentuknya tetap. Nah, yang ketiga itu terjadi dalam waktu yang sangat lama. Nah, waktunya itu tidak instan, membutuhkan waktu ribuan tahun hingga jutaan tahun agar mineral baru ini menggantikan material asli organisme. Nah, yang terakhir itu biasanya ditemukan pada batuan sedimen. Nah, gimana biasanya fosil ini itu terbentuk atau ditemukan pada batuan sedimen karena lingkungan ini sangat mendukung proses pengendapan dan penggantian fosil itu secara perlahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembentukan replacement. Nah, pertama-tama hewan atau tumbuhan mati di lingkungan rawa, di lingkungan sungai atau laut. Nah, yang kedua ada penguburan cepat. Mengapa harus penguburan cepat? Karena agar tidak termakan oleh hewan-hewan lain dan tidak rusak. Nah, penguburan cepat ini ada prosesnya lagi, yaitu penimbunan oleh sedimen seperti lumpur atau pasir. Nah, mengapa harus tertimbun oleh sedimen? Agar menghambat pembusukan total ya. Lalu yang ketiga, air tanah mengandung mineral. Nah, air membawa mineral seperti silika, SiO3, SiO2, kalsit, CaCO3, dan pirit, FeS2. Jadi ketika penguburan cepat, hewan atau tumbuhan terkubur. Nah, air yang terkandung di dalam tanah ini mengandung mineral-mineral yang ada silika, kalsit, dan pirit. Selanjutnya yang keempat adalah pelarutan material asli. Bagian keras, tulang, cangkang, kayu mulai larut perlahan. Jadi ketika sudah tertimbun, mineral-mineral yang ada di dalam tumbuhan atau hewan awal itu terlarutkan atau mengalami pelarutan. Nah, selanjutnya penggantian mineral. Saat mineral-mineral keluar, mineral awal keluar akan digantikan oleh mineral-mineral baru. Ini contohnya, mineral baru menggantikan posisi atom asli.
terjadi secara bertahap atom demi atom. Jadi tidak langsung semua masuk, jadi atom per atom masuk perlahan. Makanya mengapa fosil terbentuknya sangat lama. Selanjutnya ada fosil terbentuk. Nah, akhirnya setelah atom-atom itu masuk perlahan dan atom-atom yang lama keluar lalu digantikan oleh atom-atom mineral yang barulah fosil itu terbentuk. Tapi ingat ya, kalau fosil itu tidak terbentuk 1-2 tahun, tapi bisa sampai jutaan tahun dalam skala waktu geologi. Makanya mengapa seperti minyak, batu bara, dan yang lain itu mahal, karena prosesnya pun terjadi sangat lama dan tidak bisa dibuat oleh manusia. Seperti itu. Terima kasih. Contoh yang pertama itu ada fosil kayu yang berubah menjadi batu. Fosil kayu ini tertimbun lama dan mengalami perubahan mineral. Struktur seratnya masih terlihat jelas, namun seluruh bahan aslinya sudah berubah menjadi batu. Nah, contoh yang kedua ada cangkang organisme laut. Nah, pada awalnya memiliki kalsium karbonat. Seiring jalannya waktu mengalami pergantian mineral seperti silika dan kalsit. Namun struktur cangkangnya masih tetap sama. Nah, contoh yang ketiga ada tulang dinosaurus. Tulang dinosaurus yang tertimbun mengalami perubahan material, mineral, air, tanah. Nah, ya hasilnya tulang menjadi keras seperti batu, namun strukturnya tetap terjaga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anes Yudhistira dengan NPM 051255015. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang manfaat fosil. Nah, manfaat ini dibagi menjadi 3. Manfaat yang pertama yaitu mengetahui kehidupan masa lalu. Nah, dengan demikian, dengan adanya fosil, kita bisa mengetahui jenis organisme apa saja sih yang pernah hidup pada zaman dulu. Contohnya seperti dinosaurus, tumbuhan purba, serta hewan laut. Nah, dari fosil juga kita bisa memahami lingkungan bumi pada masa itu. Yang kedua yaitu membantu penelitian evolusi. Nah, fosil memberikan bukti perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Nah, dari fosil kita bisa melihat perkembangan bentuk tubuh organisme dan hubungan kekerabatan antar spesies. Nah, manfaat yang terakhir yaitu menentukan umur batuan. Jadi fosil tertentu digunakan sebagai fosil indeks untuk mengetahui umur relatif suatu lapisan batuan. Dengan itu kita bisa memahami urutan waktu pembentukan si batuannya itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayu Hermawan dengan NPM 055125029. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya replacement fosil. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya replacement fosil ini? Faktor-faktornya yaitu yang pertama adalah kondisi mineral dalam air tanah. Nah, kenapa sih kondisi mineral dalam air tanah ini dapat mempengaruhi proses terbentuknya replacement fosil? Karena kondisi mineral dalam air tanah ini dapat menentukan jenis, kecepatan, dan proses terbentuknya replacement fosil. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melarutkan material asli organisme, kemudian menggantikannya dengan mineral baru. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu lingkungan geologi. Nah, lingkungan geologi ini dapat mempengaruhi proses terbentuknya replacement fosil. Kenapa? Karena lingkungan geologi seperti jenis sedimen, kondisi kimia seperti pH dan oksigen, aktivitas air tanah, serta kualitas lingkungan dapat menentukan
proses endapan, pelarutan, dan penggantian mineral pada sisa organisme. Oleh karena itu, lingkungan geologi sangat mempengaruhi proses replacement fosil ini. Kemudian yang ketiga yaitu kecepatan penguburan. Nah, kecepatan penguburan ini dapat mempengaruhi proses terbentuknya replacement fosil. Kenapa? Karena ketika penguburan berlangsung secara cepat, ini dapat melindungi sisa organisme dari kebusukan. Oleh karena itu, replacement dapat berlangsung secara optimal. Kemudian yang terakhir yaitu tekanan dan suhu. Nah, tekanan dan suhu ini dapat mempengaruhi replacement fosil. Kenapa? Karena tekanan dan suhu dapat mempercepat reaksi kimia dan pengendapan mineral, sehingga penggantian mineral dapat berlangsung secara baik dan optimal. Mungkin itu saja, terima kasih.